Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunsir Oktaviani dari Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 dengan mata kuliah Literasi, Karakter, dan Kepramukaan. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu terdapat beberapa kasus karakter yang terjadi pada anak. Yaitu jelaskan 3 kasus karakter pada anak. Contoh 3 kasusnya itu, yang pertama kurang disiplin. Anak itu belum mampu mematuhi aturan, jadwal, atau kesepakatan yang berlaku di sekolah maupun di rumah. Lalu kasus yang kedua itu adalah perilaku agresif atau mudah marah. Anak menunjukkan respon emosional berlebihan seperti memukul, membentak, atau bereaksi keras ketika menghadapi konflik. Dan kasus yang ketiga itu adalah kurang percaya diri. Anak menunjukkan rasa ragu terhadap kemampuan dirinya, takut mencoba hal baru, dan cenderung menarik diri dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, yang B itu berikan satu contoh untuk masing-masing kasus karakter pada anak. Kalau dalam kasus tersebut, contoh-contohnya itu untuk yang pertama kurang disiplin. Contohnya itu seperti sering terlambat masuk kelas atau tidak segera mengerjakan tugas yang diperintahkan atau yang diberikan guru. Lalu perilaku yang agresif itu memukul atau mendorong teman ketika tidak mendapatkan giliran bermain. Itu juga termasuk bisa menjadi salah satu contohnya. Dan untuk yang ketiga itu kurang percaya diri. Anak itu tidak berani tampil di depan kelas walaupun sudah dipersiapkan oleh guru. Mereka itu takut untuk mencoba. Selanjutnya, analisis dampak dari kasus karakter tersebut baik untuk anak sendiri maupun untuk lingkungan. Kalau kurang disiplin, dampak untuk anaknya itu adalah prestasi belajarnya mereka menurun, sulit menyelesaikan tugas, dan kurang bertanggung jawab. Dampak bagi lingkungannya apa? Mengganggu alur pembelajaran kelas, memberi contoh negatif bagi teman-teman yang lainnya. Dan untuk yang kedua itu perilaku agresif. Dampak bagi anak itu sulit menjalin pertemanan, beresiko mendapat hukuman, perkembangan emosinya itu terhambat. Dampak bagi lingkungannya menimbulkan konflik antar siswa, membuat suasana kelasnya itu tidak kondusif. Dan yang ketiga, kurang percaya diri. Dampak bagi anaknya itu potensi dirinya tidak berkembang, tidak berani mengambil keputusan untuk belajar, dan dampak bagi lingkungannya, aktivitas kelompok menjadi kurang opsional, partisipasi kelasnya juga berkurang. Oke, untuk soal selanjutnya, terdapat banyak model atau pakar yang membahas tentang kepribadian sehat melalui Sigmund Freud, Fritz Perls, Gordon Allport, Carl Rogers, Abraham Maslow, Viktor Frankl, and Erich Fromm. Jelaskan 3 individu yang sehat menurut 3 dari 7 pakar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari 3 tokoh tersebut. Yang pertama itu Abraham Maslow. Individu yang sehat adalah individu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar hingga mencapai aktualisasi diri. Ciri utamanya adalah mandiri, kreatif, mampu menerima diri sendiri, dan mampu memberi kontribusi positif bagi lingkungan. Dan untuk tokoh yang kedua itu Carl Rogers. Individu sehat adalah individu yang memiliki konsep diri positif, mampu menerima dirinya secara utuh, bersikap terbuka terhadap pengalaman, dan mampu berperilaku sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Individu itu bersifat jujur, fleksibel, dan mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah Gordon Allport. Individu sehat adalah individu yang memiliki kedewasaan emosional, tujuan hidup yang jelas, pemahaman diri yang baik, serta mampu menjalin hubungan interpersonal yang positif. Individu sehat itu mampu beradaptasi dengan lingkungan secara efektif tanpa kehilangan identitas diri.
selanjutnya adalah sesi diskusi. Pertanyaan pertama itu, Bapak atau Ibu, diskusi ini pada saat ini difokuskan pada pendekatan strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Apabila Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran dalam rangka pengembangan dan penguatan karakter siswa, pendekatan pembelajaran apa yang akan dipilih? Mengapa pendekatan tersebut itu yang dipilih? Kalau saya harus memilih, saya sendiri akan memakai metode pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Alasannya, pembentukan karakter itu lebih mudah terjadi ketika siswa terlibat langsung dalam kegiatan, bukan hanya mendengar penjelasan dari guru. Dengan pendekatan ini, siswa bisa aktif berdiskusi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Dan aktivitas itu juga nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kejujuran akan muncul secara alami. Karena itulah, saya itu memilih pendekatan yang berpusat pada siswa karena memberikan pengalaman yang nyata bagi mereka untuk mengembangkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, diskusi pada sesi ini difokuskan pada strategi atau taktik pendidikan karakter anti korupsi. Berita tentang korupsi semakin marak di berbagai media. Pastinya siswa kita juga akan mengetahui hal tersebut. Bagaimana upaya yang sedang akan dilakukan dalam pembelajaran di kelas Bapak atau Ibu untuk menanamkan nilai anti korupsi. Mengapa upaya tersebut yang Bapak atau Ibu lakukan? Baik, untuk menanamkan nilai anti korupsi di kelas, saya berusaha memasukkannya langsung ke dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Misalnya seperti saya melakukan membiasakan siswa untuk jujur saat mengerjakan tugas, disiplin mengumpulkan pekerjaan tepat waktu, serta bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya. Dan selain itu, saya juga sering mengajak mereka berdiskusi tentang contoh-contoh sikap tidak jujur yang mungkin mereka temui. Lalu bersama-sama kita mencari solusi atau sikap yang benar harus seperti apa. Saya memilih cara ini karena nilai anti korupsi itu tidak cukup hanya dijelaskan secara teori. Anak-anak itu perlu melihat dan mempraktikannya dalam kegiatan nyata. Dengan membiasakan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab sejak dini, mereka bisa memahami bahwa anti korupsi bukan hanya tentang uang, tapi tentang sikap dan integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak atau Ibu, diskusi pada seri ini difokuskan pada kasus-kasus pendidikan karakter di sekolah dasar. Pendidikan karakter merupakan salah satu fokus dari kurikulum Merdeka. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran harus difokuskan pada penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter pada siswa. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pengamatan Bapak atau Ibu di sekolah, masyarakat sekitar sekolah, tempat bertugas, nilai karakter apa yang sedang menjadi trending topik yang perlu menjadi perhatian. Mengapa nilai karakter tersebut sampai menjadi trending topik? Menurut pengamatan saya, nilai karakter yang sedang menjadi perhatian itu adalah tanggung jawab dan penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini menjadi trending topik karena banyak siswa yang sudah memakai gadget tapi belum mampu memilah informasi dan belum konsisten menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi karakter ini tuh penting diperkuat agar mereka lebih siap menghadapi tantangan di era digital sekarang. Selanjutnya, Bapak atau Ibu, diskusi pada sesi ini difokuskan pada kasus anak berdasarkan tinjauan sosiologi dan antropologi. Masalah atau kasus yang dihadapi anak sangat bervariasi. Tentu saja hal tersebut sangat berdampak pada terhambatnya kepribadian sehat anak. Sekolah itu dituntut untuk dapat menyediakan kondisi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar siswa, seperti kondisi atau situasi sekolah yang nyaman dan aman, hubungan sosial antar siswa dan siswa guru yang harmonis, serta adanya penghargaan terhadap keberadaan mereka. Berdasarkan pengamatan Bapak atau Ibu, kasus anak apa yang sering muncul di sekolah? Apa upaya pencegahan yang sudah dan akan dilakukan supaya tidak terjadi kasus yang tidak diharapkan? Oke, dari pengamatan saya, kasus yang paling sering muncul di sekolah itu adalah kurangnya kemampuan siswa dalam berinteraksi sosial, seperti mudah terjadi salah paham, ejek-ejekan, atau konflik kecil antar teman. Upaya pencegahannya yang saya lakukan adalah membangun komunikasi yang dekat dengan siswa, memberikan contoh sikap yang saling menghargai secara rutin, seperti membuat kegiatan yang melatih kerjasama dan empati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.